Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mainanda Kurniawan selaku dosen mata kuliah studi kasus manajemen strategik TS2 selaku teaching asisten dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Rafli Satria Pradana dengan NPM 0108. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan dari PT Mayora hingga TBK. Oke, mungkin teman-teman sekalian ada yang pernah mendengar produk energen, beng-beng, kopipo, dan coki-coki gitu ya. Nah, itu adalah salah satu dari sekian banyak produk yang dihasilkan dari perusahaan PT Mayora ini. Oke, mungkin sebelum masuk ke analisis lingkungan, saya akan menjelaskan mengenai historical dari PT Mayora ini. PT ini didirikan pada tahun 1977 dengan pabriknya itu di lokasi PT Mayora ini didirikan di tahun 1977 dengan pabriknya di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi market yang ada di Indonesia, PT ini melakukan penawaran umum perdana atau IPO dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen yang lebih luas, yaitu konsumen ASEAN. Kemudian menebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia, dan pada saat ini PT Mayora Indah Tbk itu sudah berhasil mencapai 5 benua untuk ekspansi si marketnya. Selanjutnya, visi yang dibawakan oleh perusahaan ini adalah menjadi perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia maupun di kancah global. Untuk mewujudkan visi itu, PT Mayora ini memiliki 3 misi utama. Yang pertama adalah menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional. Yang kedua, dapat memperoleh laba bersih perusahaan di atas rata-rata industri, dan juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya, untuk pembagian saham brand Mayora ini pada 31 Desember 2024 itu adalah 33% dimiliki oleh PT Yunita Granindo, 26% dimiliki oleh PT Mayora Dana Utama, 25% dimiliki oleh Jogi Hendra Atmaja selaku chief level, dan yang keempat itu adalah 16% yang dimiliki oleh publik, dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya, di dalam keberlangsungan perusahaannya, PT Mayora Indah ini memiliki beberapa kebijakan strategis, di antaranya adalah meningkatkan kekuatan produknya yang dinilai memberikan implikasi signifikan bagi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia mulai dari perekrutan sampai ke pengembangan SDM. Yang ketiga, Mayora berinvestasi di dalam kampanye pemasaran dan promosi yang efektif. Selanjutnya ada kebijakan polisinya, ada kebijakan keberlanjutan, whistleblowing system, manajemen risiko, dan good corporate governance. Nah, selanjutnya ini ada business description yang dimana Mayora Indah Tbk ini sudah melakukan ekspansi ke 5 benua yang ada di dunia, mulai dari Asia, Eropa, Amerika, dan lainnya. Selanjutnya, hal ini membuktikan bahwasanya brand terus berkembang setiap tahunnya dengan memperluas jangkauan pemasarannya. Selanjutnya, untuk pesaingnya, saat ini ada 3 pesaing utama dari PT Mayora Indah Tbk ini. Yang pertama adalah Indofood, kedua adalah Nestle, dan yang ketiga adalah Unilever. Selanjutnya, ada 6 divisi yang ada di brand Mayora ini, seperti divisi biskuit dengan produk utamanya Roma Kelapa, divisi kembang gula dengan permen Kopiko dan Kiss sebagai produk utamanya, divisi kopi Arabica, Demi Latte, divisi coklat Coki-Coki, kelima divisi wafer Beng-Beng, dan yang keenam divisi makanan kesehatan, ada produk utamanya Energen. Nah, selanjutnya ini ada beberapa achievement PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama ini adalah top 5 best managed companies in Indonesia dari Asia Money sampai top 5 good corporate governance issues in consumer goods dari Warta Economy. Ini adalah beberapa pencapaian yang diraih oleh PT Mayora Indah. Nah, selanjutnya untuk yang di bagian bawah, ini adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh PT Mayora Indah Tbk sebagai pelopor untuk produk-produk yang ada di perusahaannya. Misalkan ada pelopor minuman selera, ada brand Energen, ada Coki-Coki, coklat pasta, Beng-Beng sebagai pelopor wafer karamel berlapis coklat, dan juga ada Arabica Cream Latte sebagai
kopi latte dengan sajian budaya yang terpisah. Next, nah ini adalah ada beberapa financial report yang telah saya hitung sebelumnya, dan bisa dilihat bahwasanya total aset dan total hutang yang dimiliki oleh perusahaan itu mengalami fluktuatif setiap tahunnya, dan itu didasarkan pada pertumbuhan penjualan dan kondisi ekonomi yang bisa memengaruhi perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan masuk bagian internal analysis. Nah, untuk IFAS tabel sendiri, untuk bagian strength-nya, kekuatannya, kami menghitung dan mengakumulasikan dengan total akhir 1,93 dan weakness 0,80. Dengan total di antara keduanya itu adalah 2,73. Hal ini menginterpretasikan Mayora Indah berada di bawah rata-rata perusahaan FMCG, yakni sebesar 3,08. Hasil ini menunjukkan bahwasanya PT Mayora Indah Tbk memiliki kelemahan internal dibandingkan pesaing. Hal ini mengindikasikan efisiensi operasional, inovasi, dan strategi pemasaran yang masih butuh peningkatan supaya lebih kompetitif. Selanjutnya ini ada valuation analysis, yang dimana ada dua sub utama, ada primary activities dan juga supporting activities. Oke, ini ada aset tangible resources, ada financial, physical asset, teknologi, dan organization, dan masing-masing memiliki penjelasan yang misalkan dari financial. Mayora ini memiliki ilustrasi yang kuat, memungkinkan investasi yang berkelanjutan dalam ekspand dan pengembangan produknya. Selanjutnya ada physical asset. Brand ini memiliki pabrik dan pusat distribusi yang lokasinya strategis dan mengoptimalkan supply chain dan distribusinya. Yang ketiga ada teknologi. Mayora memiliki portfolio hak kekayaan intelektual atau HAKI yang kuat sehingga bisa melindungi brand-brand yang ada di bawahnya. Selanjutnya bagian organization. Brand memiliki proses perencanaan yang strategis, yang komprehensif, dan menerapkan sistem quality control yang ketat. Selanjutnya ada intangible resources. Ada aspek yang pertama adalah human resources. Brand berinvestasi dalam pelatihan dan mengembangkan kerja produktif, menghasilkan peningkatan dan produktivitas. Selanjutnya ada inovasi. Mayora aktif dalam berbagai platform digital, menggunakan media sosial dan iklan online untuk menjangkau konsumen. Dan yang ketiga, reputasi. Mayora telah menerima berbagai penghargaan untuk kualitas produknya, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai external analysis. Nah, ini adalah EVAS table dengan aspek peluang itu berada di 4,42 sebagai total skornya, dan untuk ancamannya berada di 1,3 sebagai total skornya. Dengan total keduanya, peluang dan ancaman ini senilai 5,72. Hal ini mengindikasikan bahwasanya PT Mayora Indah Tbk ini memiliki keunggulan eksternal yang kuat dibandingkan dengan pesaingnya. Ini mencerminkan bahwasanya Mayora memiliki strategi yang efektif di dalam memanfaatkan sumber daya, inovasi, efisiensi operasional, dan manajemen sistem yang baik. Selanjutnya ada analisis Porter 5 Force, yang dimana total skor untuk analisis ini adalah 27,9. Dengan interpretasinya, persaingan di dalam industri FMCG itu sangat ketat. Hal itu dibuktikan dengan nilai yang didapatkan, terutama dengan kehadiran pemain besar seperti Indofood, Nestle, dan Wings. Meskipun ancaman penyataan berbeda rendah, karena tingginya hambatan masuk seperti fiskal ekonomi dan distribusi kuat, ancaman produksi substitusi tetap ada. Seiring dengan berkembangnya tren makanan dan kemudian secara keseluruhan, Mayora itu terus berinovasi dan menjaga daya saingnya melalui strategi diferensiasi produk, efisiensi rantai pasok, serta adaptasi terhadap perubahan pasar dan regulasi. Selanjutnya ada beberapa pesaing yang dimiliki oleh Mayora. Nah, untuk Mayora sendiri ini berada di kuadran quality dan low price, dan satu kuadran dengan Indofood. Selanjutnya ini ada EVAS table yang merupakan akumulasi dari IFAS table dan EVAS table. Dengan total skor akhirnya itu 4,46. Dengan interpretasi
keunggulan kompetitif yang kuat melalui keberhasilan teknologi dan jaringan distribusi yang mapan yang memungkinkan ekspansi pasar domestik maupun global. Namun perlu dicatat, perusahaan menghadapi tantangan yang signifikan seperti ketergantungan pada bahan baku impor, fluktuasi harga komoditas, serta ancaman keamanan siber yang semakin meningkat akibat digitalisasi. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa langsung didiskusikan. Saya dari PT Menara pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.